Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kesempatan yang masih Engkau berikan buat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu nyatakan Tuhan. Kami cuman hamba, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Biarlah setiap yang mendengar, telinga-telinga Engkau juga berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, saya cek. Shalom semuanya. Ya, ada sukacita ya. Maaf terlambat sebentar. Tadi saya ada di Bali ya. Nanti yang bisa onsite segera yang Bali ya. Nanti yang ada di Bali yang bisa onsite nanti ada kesaksian gimana ya. Nanti kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan dinyatakan. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah dari minggu lalu ya, kalau nggak salah, bagaimana hidup ada di atas dasar iman. Ingat ya, bagaimana yang pertama adalah berserah. Serahkan apa? Firman Tuhan, hidup, serahkan khawatir, serahkan rencana kita. Halo Bu Titik, shalom ya. Yang kedua yaitu percaya. Percaya kepada waktu Tuhan, cara Tuhan, dan kehendak Tuhan. Seringkali kesalahan kita sebagai anak Tuhan, kita itu nuntutnya melihat dulu Tuhan bertindak, baru kita mau berserah dan percaya. Sekali lagi jangan dibalik ya, hukum dalam firman Tuhan itu harus percaya, berserah dulu, maka kita akan melihat Tuhan bertindak. Ada berapa banyak orang kecewa, marah sama Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Karena yang dilihat tidak terlihat-lihat, sementara iman percayanya tidak jalan. Saudara cuma nuntut bukti dulu, Tuhan. Kalau aku diberkati, aku kaya, suamiku kembali, baru aku percaya. Baru aku mau bersaksi akan kebesaran Tuhan. Tapi sekali lagi hari ini yuk, jangan menjadi anak Tuhan yang hari ini menuntut bukti dulu, melihat bagaimana Tuhan bertindak memulihkan segala sesuatunya. Tapi hari ini mulailah belajar untuk berdiri di atas iman, yaitu berserah, percaya, baru kita akan melihat Tuhan bertindak. Hari ini yang akan saya bahas itu adalah level di mana kita ini melihat action. Tuhan bertindak ketika kita sudah berserah dan percaya. Makanya hari ini berbahagialah orang yang hidupnya bukan lagi menuntut bukti, menuntut untuk Tuhan bertindak terlebih dahulu. Ayatnya kita lihat di Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b ya. Kita lihat terlebih dahulu ayatnya, kita baca bersama-sama, di mana kita percaya bahwa hari ini jangan menuntut bagaimana kita hari ini. Tuhan, aku mau lihat. Ayat ini berkata seperti ini: berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Satu hal yang saya akan rangkum nanti, 3 hal. Apa pesan Tuhan pagi ini? Berbahagialah saudara dan saya yang tidak melihat namun percaya. Artinya gini, Tuhan, hari ini kalau aku percaya saja, walaupun keadaan senyatanya tidak masuk akal, makin parah, suami makin parah, keuanganmu makin buruk, pergumulanmu makin berat. Tapi ketika firman Tuhan berkata, nak,
Kalau kamu bisa percaya saja sama aku dan firmanku, maka engkau itu orang yang berbahagia. Jadi sekali lagi, kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan action, Tuhan bertindak, tidak ada lain kata kuncinya percaya saja. Bu Eli percaya apa? Bukan percaya kepada fakta, walaupun fakta hancur-hancuran, percaya saja kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita buka di 1 Korintus 22 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5 ya. 1 Korintus 2 ayat 5 yang berkata, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saya pelan-pelan supaya saudara bisa nancep. Kalau kita mau lihat Tuhan bertindak, rumusnya sudah jelas ya. Nanti kita belajar 3 hal. Bagaimana percaya saja. Yang kedua di 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, iman itu percayanya pada kekuatan Allah. Yaitu apa saudara? Iman yang percaya kepada kekuatan Allah itu adalah iman yang berkata, asal aja aku percaya kepada kekuatan Allah, maka aku melihat Tuhan pasti bertindak. Sekali lagi ya, ketika kita percaya hari ini ya, dengan apa yang Tuhan mau hari ini dengan kekuatan Allah, maka kita tahu bahwa hari ini percayalah. Iman yang kedua yaitu iman yang berkata, asal aja aku percaya pada kekuatan Allah. Kemampuanmu hari ini nggak mampu, nggak masalah. Engkau nggak punya kekuatan, kemampuan untuk membelah laut, Tuhan nggak butuh. Tapi iman yang kedua, Tuhan berkata, iman itu di 1 Korintus 2 ayat 5, jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi bergantungnya pada kekuatan Allah. Berarti yang kedua, selain percaya saja, asal saja aku percaya pada kekuatan Allah, maka semuanya pasti beres. Kekuatanku, tidak masalah. Engkau tidak punya uang hari ini untuk bayar uang sekolah, uang pangkal. Engkau tidak punya kemampuan untuk membelah laut. Engkau tidak punya kemampuan menjadikan 5 roti menjadi 5.000. It's okay. Tapi iman itu berkata, asal saja aku percaya pada kekuatan Allah, maka aku akan melihat bagaimana Tuhan pasti bertindak. Jadi iman yang kedua yaitu asal aja. Yang ketiga yaitu iman yang tidak berdasarkan pada hikmat manusia, tapi percaya kepada hikmatnya Tuhan. Apa yang kita lakukan kalau kita hari ini nggak punya hikmat? Engkau mungkin hari ini sudah habis akal. Nggak masuk akal loh Tuhan, kalau aku bisa keluar dari masalah ini, aku sudah habis akal. Aku sudah nggak punya solusi, cara lagi Tuhan. Aku sudah terkapar, nggak berdaya. Sekali lagi, Tuhan menjawab bertindak itu tergantung dari imanmu. Kalau berserah dan percaya ini nggak bisa aktif, maka engkau nggak akan lihat mujizat. Kalau Tuhan bertindak itu berbicara mujizat. Kalau Tuhan bertindak, berbicara di luar kekuatanmu, di luar kemampuanmu, di luar hikmatmu, di luar faktamu yang buruk, tapi Dia sanggup. Itu berbicara Tuhan bertindak.
Jadi sekali lagi kalau Tuhan bertindak, jadi orang tuh bodoh-bodohan aja. Makanya banyak orang bilang gini, Bu, saat aku ndak pernah mikirin masalah, sudah bodoh-bodohan, ngerti nggak ngerti, enak ndak enak, saya tetap jalani dengan iman. Seperti Bu Eli bilang, yang penting imannya diaktifkan, doa diaktifkan, pengharapan diaktifkan, semuanya terserah waktunya Tuhan, caranya Tuhan, kehendak Tuhan. Yang penting bagian kita jalan. Kalau orang makin tidak beriman, saudara tidak akan makin lihat jalannya Tuhan, tapi makin beriman setiap hari dengan iman yang engkau bangun melalui doa pengharapan. Itu benih. Benih ini suatu kali akan menggeser gunung masalahmu menjadi berkat. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal ini. Kalau hikmat itu berdasarkan hikmatnya Allah, bukan hikmat manusia, maka kata-kata yang ketiga sepakat saja. Jadi 3 hal yang akan saya bahas hari ini. Iman itu bagaimana kita melihat Tuhan action, Tuhan bertindak ketika kita percaya saja kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua yaitu iman itu harus berdasarkan bagaimana kalau Tuhan mau bertindak. Iman yang atas didasarkan pada kekuatan Allah. Jangan cari kemampuanmu hebat ya. Saya pernah cerita ada satu orang kesaksian, ini saksi hidup. Ketika dia suaminya selingkuh, dia mengandalkan kemampuan kekuatannya yaitu untuk operasi, oplas ya, semua dioperasi. Sampai wajahnya berubah total, saudara. Hidung berubah, mata berubah, semua penampilan berubah. Maunya dia pakai kekuatannya untuk bisa bersaing dengan wanita tobat. Singkat cerita, setelah operasi wajahnya malah hancur lebur. Sampai ya, saya kalau bisa ngomong lihat wajahnya itu, kalau saya bilang, orang-orang bilang empok atik. Ya, bibir dipikir jadi doer, saudara. Bibirnya yang asalnya bagus dipikir-pikirnya mau jadi bibir seksi, saudara. Akibatnya orang hari ini manggil dia kalau ketemu, mukanya kayak empok atik. Termasuk suaminya. Bukannya makin kagum, suaminya makin muak, saudara. Itu sebabnya hari ini siapapun kita, mungkin ibu-ibu tidak usah takut. Saya dulu juga takut. Saya bilang gini, Tuhan, saya sudah kepala 4, sementara wanita itu kepala 2. Lah 4 musuh 2, Tuhan. Apa saya sanggup? Tapi ketika saya untung hari itu, kalau saya mau punya kekuatan untuk operasi di Korea, saya punya uang, saya bisa. Tapi Tuhan menyadarkan hidup saya, andalkan kekuatanku bukan kekuatanmu. Walaupun kita beda banyak, percayalah kalau kekuatan Allah yang mengubah suamimu, hati suamimu untuk nempel kembali pulih. Itu banyak kesaksian suami-suami yang dipulihkan menurut waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Hari ini pulihnya indah. Bahkan mereka bilang gini, Bu, saya ini ngalang-ngalai orang pacaran. Kemarin saya ketemu seorang ibu yang saya tahu ya, saya sudah kesaksian itu ibu ini. Dahsyat, saudara, karena saya yang tahu bagaimana dia fight di pengadilan 3 kali. Waktu dia masuk pengadilan menolak perceraian, suaminya banding, dia banding ya. Akibatnya sampai hampir 2 atau 3 kali dia tetap mengimani bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Saudara tahu apa yang terjadi hari ini? Kemarin saya ketemu dia bergalang, hari ini suami saya nempel Bu, tidak bisa ditinggal. Makanya kadang-kadang mau ke Victory juga agak susah, karena kalau hari-harinya dia banyak ditempel. Cinta yang tadinya benci, kalau kekuatan Allah, baliknya itu indah, saudara. Tapi kalau kekuatan kita, tidak akan pernah lihat sesuatu yang indah. Makanya hari ini selain percaya saja,
Asal saja kekuatan Allah ada di pihak kita, maka semuanya beres. Kalau kekuatan Allah yang bertindak, yang mustahil-mustahil ini akan terjadi, saudara. Hidupmu apa yang mustahil hari ini? Hidupmu apa yang mengalami masa tersulit, tersukar hari ini? Yuk kita berserah dan percaya kepada Tuhan, maka kekuatan Allah yang akan bertindak. Bukan kekuatan Eli, bukan kekuatan saudara, bukan kekuatan siapapun, paranormal atau siapapun, tapi ada kekuatan Allah yang selalu menyertai orang benar. Nanti kita lihat ya 3 ini, kita belajar sama-sama. Waktu saya persiapkan firman ini, saya juga belajar top up firman. Saya belajar untuk top up firman, kekuatan buat diri saya untuk terus sama Tuhan move on setiap hari, move on di atas kenyataan hidup yang saya tahu hari-hari ini. Pegang teguh, setiap kenyataan buruk itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan dan kebenarannya. Artinya di atas kenyataan hidupmu masih ada Tuhan dan kebenaran firman yang akan memerdekakan kita semua dari setiap masalah. Jangan sampai yang namanya kebenaran ada di bawah. Kita percaya kalau sudah waktunya Tuhan, kebenaran ini pasti memerdekakan saudara. Jadi di atas kenyataan hidupmu hari ini yang tersulit, jangan pernah bergeser imanmu. Tetap percaya bahwa kekuatan Allah suatu kali pasti bertindak. Tuhan cuma tunggu berserah dan percayamu itu seperti apa. Kalau berserahnya 50-50, percayanya hanya setengah-setengah, Tuhan cuma tunggu gini. Ya sudah, aku yang nggak bertindak, lalu berserah percayanya cuma 50%. Tuhan itu cuma tunggu loh. Kalau kita sudah berserah total, percayanya bulat. Wow, kita tahu orang yang berserah total, percaya bulat pasti bilang gini, percaya saja. Dikasih fakta lagi, gimana ini? Mungkin suamimu datang, gimana mam? Uang sekolah jatuh tempo, aku belum punya penghasilan, aku masih kena PHK. Sekali lagi, kita sebagai istri atau sebagai suami, engkau lebih rohani, engkau harus bertindak sebagai imam yang menguatkan seisi rumahmu. Saya belajar menguatkan kepercayaan saya buat anak-anak saya. Ketika anak-anak saya melihat papanya semakin parah, mereka hampir putus asa. Tapi saya selalu berkata di depan anak-anak, apa yang dirancangkan manusia, apa yang terjadi atas keluarga kita, itu bukan menentukan hidup kita selama-lamanya. Badai pasti berlalu dengan kekuatan Allah. Kalau badai hidupmu berlalu dengan kekuatan Allah, maka badai hidup itu pasti tenang, redah, dan teduh sekali. Itu firman. Sekali lagi, badai hidupmu sebesar apapun pasti berlalu dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Dan firman Tuhan berkata, ketika Yesus menghardik badai, maka badai itu menjadi tenang, teduh sekali. Reda, tenang, teduh sekali. Wow. Saudara bisa bayangin kalau sudah kekuatan Allah, itu spektakuler, saudara. Badai hidupmu akan menjadi tenang, teduh, redah, teduh. Bahkan ada kata-kata sekali. Itu sebabnya yuk kita sebagai anak Tuhan hari ini perkaya firman, supaya engkau kaya akan iman, engkau pahlawan iman. Bangkitkan seisi rumahmu, bangkitkan orang-orang sekitarmu untuk belajar untuk tidak melihat fakta. Jadi 3 hal ya. Kalau hikmat itu berarti sepakat saja. Apapun jawaban doa, apapun hasilnya, walaupun hari ini Tuhan itu cuma berkata, nak, walaupun hari ini engkau sudah berdoa, pasangan hidupmu makin bertambah brengsek sekalipun, tetap ampuni, tetap kasihi. Kemarin saya khotbah bagus ya, nanti kalau sudah diposting. Ternyata saya belajar dari apa yang Tuhan katakan lewat firman. Orang bisa mengasihi itu 2 hal, saudara, yaitu jaga hati dan mengampuni.
Jujur, kalau saudara anak Allah adalah kasih, kalau kita tidak bisa jaga hati dan mengampuni setiap waktu, maka engkau gagal jadi anak Allah. Dan firman itu berkata, orang yang sanggup mengasihi, maka orang ini adalah anak Allah yang maha tinggi dan berhak menerima upah Tuhan yang besar. Jadi mulai hari ini standarnya kita, yuk jaga hati mengampuni. Jaga hati. Disakiti mertua, jaga hati mengampuni. Diserempet tukang mikrolet, jaga hati mengampuni. Itu tidak pernah bisa lepas. Kalau itu jadi standar kita, kita pasti akan melakukan hal-hal yang spektakuler nanti ya. Jadi 3 hal ini akan saya bahas. Percaya saja, asal saja, sepakat saja. Walaupun disuruh ngampuni sampai bonyok, Bu Eli diampuni sudah 10 tahun, masih menyakiti hati, tidak masuk akal. Sepakat saja. Kita lihat satu persatu contoh di Alkitab. Percaya saja, buka Markus 5 ayat 35 sampai 36. Kita buka di Markus 5 ayat 35 sampai 36. Harapan saya dengan khotbah ini 2 seri dari yang minggu lalu ya, hidup di atas dasar iman dan hidup bukan karena melihat. Harapan saya akan terjadi banyak terobosan, akan terjadi banyak orang-orang yang akan melihat apa yang natural, yang alami menjadi supranatural. Percayalah, kita hidup bersama Tuhan yang supranatural. Di dalam diri kita ada sesuatu karya yang ilahi. Jangan remehkan kuasa ya. Satu ayat yang akan saya buka, ini ayat yang menunjukkan kalau hari-hari ini akan banyak orang bisa melakukan supranatural. Lihat ayatnya, Yohanes 14 ayat 12. Kita baca, saya ingat ayat ini, Yohanes 14 ayat yang ke-12 ya. Kita percaya hari-hari ini banyak masa sukar. Saudara tahu, waktu Tuhan ingatkan saya dengan masa sukar, masa yang tersulit akan kita jalani, Tuhan cuma ingatkan gini, jangan lihat dari kacamata manusia. Kacamata manusia memang masa sukar, tapi kacamataku, kalau engkau tangkap sebagai anakku, engkau akan melakukan dan melihat bagaimana supranatural, banyak keajaiban, kejadian hidup yang dahsyat bagi orang benar. Orang benar hari-hari ini akan mengalami kejadian hidup yang dahsyat di masa sukar. Kenapa? Karena masa tersukar ini waktunya Tuhan yang action, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang bertindak. Ada banyak supranatural akan terjadi di masa-masa sukar. Ini ayatnya. Ini akan digenapi buat orang benar, bukan setiap orang yang mengaku bahwa Yesus tapi tidak jadi pelaku firman, tidak punya iman. Standar orang benar itu iman. Standar orang benar itu respon. Standar orang benar itu jaga hati. Tidak bisa lepas. Kalau kita mau jadi orang benar, harus imannya benar, responnya benar, hatinya harus benar. Tidak bisa, itu tadi, mengasihi itu tidak bisa lepas. 3 kesatuan ini tidak boleh hilang dalam hidup saudara. Nah, kita baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Yohanes 14 ayat 12, bisa dibantu dicatat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, lihat ya, kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sampai di situ. Sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya hari ini, yuk, di tengah masa tersulit ada banyak orang justru kekuatan percayanya lowbat. Sudah lemot semuanya, baterainya habis. Dulu kantong tebel, uang banyak, toko rame, suami baik, percaya. Tapi
Tapi hari ini ada berapa banyak orang justru makin kecil kekuatan percayanya, justru makin besar kekuatan melihat, sehingga hidupnya nggak ada di atas dasar iman, tapi hidupnya panik.com. Banyak orang mengalami kepanikan. Hari ini saudara lihat ya, ada banyak penyakit yang timbul, ada banyak orang divonis kanker mendadak, dan saya sudah survei beberapa orang yang hari-hari ini divonis kanker mendadak, tiba-tiba sudah stadium akhir. Kalau saya lihat rata-rata mereka yang hidup dalam kepanikan dan ketakutan. Kenapa? Karena lihat keadaannya tambah buruk. Hari ini saudara bisa tangkap pesan. Waktu saya tangkap rema ini di awal tahun, saya bilang gini, Tuhan, berarti ketika kita ngalami masa sukar itu hanya untuk dunia. Tapi buat anak Tuhan, ketika mengerti kata kunci, ketika barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Berarti ada banyak orang di akhir zaman akan melihat supranatural, akan melihat kejadian hidup yang dahsyat, akan melihat perkara besar akan terjadi. Tangkap itu saudara. Waktu awal tahun saya tangkap itu, saya yakin hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya bukan lagi sama dengan dunia. Dunia kalang kabut, dunia lagi ngalami titik nadir, tapi buat hidup saudara dan saya akan ngalami yang namanya lompatan, breakthrough. Saudara dan saya dari titik di mana saudara akan menjadi orang percaya yang dibedakan, orang yang benar-benar di dalam Tuhan, orang benar yang benar-benar di dalam Tuhan. Hidupnya akan mengalami terobosan supranatural, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Wow. Termasuk orang menyembuhkan orang sakit sembuh, semuanya bisa terjadi. Hari ini jangan meremehkan kekuatan iman di dalam hidupmu. Makanya yuk kita kembali ya, bagaimana Markus 5 ayat 35 sampai 36. Percaya saja. Yuk kita baca. Ketika Yesus masih berbicara, ini anak kepala rumah ibadat ya, yang anaknya sakit. Hari itu dia sudah minta tolong sama Tuhan, tapi Tuhan malah menolong orang yang wanita pendarahan. Kayaknya ditunda, padahal sudah dikasih tahu sakitnya keras saudara. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Jujur hari-hari ini kalau keadaanmu sudah terlihat mati, arahnya sudah tidak ada bukti lagi, ada banyak orang yang banyak mendengar. Orang bilang gini, percuma wis. Dulu saya dikatakan orang percuma lah, menantikan Pak Nyoto percuma, sulit sudah. Wong sudah punya 2 anak, kelihatannya bahagia. Kamu berharap apa? Tapi lihat apa yang dikatakan Yesus di ayat 36. Hari ini apapun kata dunia, kata fakta, saudara jangan pernah dengar. Tapi dengar apa kata Yesus. Apa yang Yesus katakan? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Jadi sekali lagi, Tuhan menjawab masalah kita tidak berdasarkan apa kata dunia. Apa kata faktamu memang mati, anakmu memang mati, keuanganmu memang mati, rumah tanggamu memang terlihat arahnya mati. Tetapi Yesus tidak menghiraukan fakta, apa yang dikatakan dunia. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yairus hari itu ketika dia dikatakan jangan takut, percaya saja, terima. Dia terima. Lihat ya berikutnya 38. Apa yang terjadi ketika kita percaya
percaya saja mereka tiba di rumah, ayat 38, kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang lagi ribut menangis. Orang ribut menangis itu panik. Aduh Tuhan, mati Tuhan. Ada banyak suara-suara yang hari ini ribut dan menangis, panik sama Tuhan. Lihat kematian, saudara dan saya. Sekali lagi, dalam diri kita masih ada kuasa iman di mana Allah bertindak. Percaya saja. Lihat ya. Dan banyak orang meratap dengan suara nyaring. Hari ini ada banyak teriakan di surga, ratapan, tangisan, keributan di dunia. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan gimana ini? Saudara cuman berharap Tuhan segera menolong ketika saudara ribut, ngeratap, nangis, sementara imanmu tidak jalan. Sementara saudara cuma bilang, Tuhan bisa enggak ya? Tuhan bisa enggak ya? Aku keluar dari masa-masa ini, Tuhan tolong. Sekali lagi firman ini mengingatkan kita, yuk ambil langkah, percaya saja. Lihat ya, 39. Nah, pada waktu orang-orang ribut, meratap, menangis, tetapi lihat, sesudah ia masuk, ia berkata kepada setiap orang yang hari ini meratap, menangis, ribut, lihat masalah. Lihat ya, apa yang dikatakan Tuhan ini keren saudara. Mengapa kamu ribut dan menangis? Ditanda tanya loh, sampai ditanda tanya. Hari ini juga kalau engkau lagi meratap, ribut dan menangis, Tuhan berbicara pagi ini. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Artinya Tuhan mengingatkan waktu saya baca ayat ini, Tuhan cuma bilang gini waktu itu sama saya, Eli, kenapa kamu panik? Kenapa kamu ribut? Kenapa kamu nangis terus? Ngurusi Pak Nyoto kapan kembali? Dan kau berkata, Tuhan sudah tidak cinta. Tapi Tuhan berkata, Pak Nyoto itu cuma tidur, kasihnya tidur sesaat. Hari ini kelihatannya dia cuek, dia tidak cinta kamu, dia kelihatannya sudah tidak ada rasa enak sama kamu. Itu cuma sesaat. Dia bukan mati untuk selamanya, dia cuek sama kamu. Suatu kali tidur bangun enggak? Oh iya ya. Lah masa orang tidur enggak bangun-bangun? Ya bangunlah. Tapi kita percaya, siapa nanti yang membangunkan orang yang mati, terlihat mati? Ya hanya kekuatan Allah. Kita lihat nanti, kalau kita percaya saja ayat 41-nya, kita lompat. Hari ini yuk, apa yang kau lihat mati, keuanganmu, hubungan rumah tangga, masa depan terlihat madesu, bukan menurut kacamatanya Tuhan. Di kacamatanya Tuhan, ini cuma tidur sesaat. Nanti kalau bangkit dengan kuasaku, engkau akan melihat kebangkitannya. Setelah itu akan menjadi keadaan yang jauh lebih baik, berkat lebih baik, hubungan lebih baik. Semua kalau yang Tuhan, waktunya Tuhan, caranya Tuhan, pasti indahnya luar biasa. Amin. Amin. Jadi hari ini yuk lihat ayat 41 dan 42. Kita belajar ya sama-sama. Saya juga belajar, saudara belajar. 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah, bangunlah. Ada waktunya Tuhan juga akan berkata, dia akan pegang masalah kita dan dia akan berkata, bangun keuanganmu, bangunlah rumah tanggamu. Eli 42. Ini yang menjadi kata kunci. Seketika. Saya suka dengan kata seketika, sekejap, sekonyong-konyong. 42 ini kata kunci. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Artinya apa? Orang yang tadinya mati, orang yang tadinya sudah diribut-ributkan, mati Tuhan masalahku. Orang yang tadinya sudah panik, hanya menangis dan meratap. Tapi hari itu ketika Tuhan bertindak, seketika mujizat terjadi. Dari yang mati bisa berdiri dan berjalan.
Hari ini pembelajaran firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Makanya kalau kita ngerti firman, imanmu tidak akan up and down. Walaupun ini mati loh, saudara. Orang mati itu sudah punya pengharapan? Tidak ada, saudara. Orang sudah mati itu berbicara, semua jalan sudah tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada kemungkinan menurut kekuatan manusia bisa hidup kembali. Tapi bukan buat Tuhan. Waktu kita percaya saja, maka seketika, yuk kita lagi menantikan yang seketika. Dari yang mati, bangun, berdiri. Berdiri dan berjalan. Wow. Bangun, berdiri, dan berjalan. Tuhan akan lakukan 3 ini. Waktu Tuhan bilang gini, bangun keuanganmu, maka engkau akan berdiri. Dan engkau akan berjalan. Orang kalau sudah bangun, berdiri, berjalan. Waktu berjalan, jelas. Jalannya apa, saudara? Pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Berjalan maju, hari ini cucuran air mata, tapi nanti pulangnya, berjalannya bukan air mata lagi, tapi dengan sorak-sorai sambil bawa berkas. Wow. Hari ini yuk belajar mengenal siapa Tuhan yang hebat, saudara. 3 hal percaya saja yang saya rangkum. Tidak peduli fakta, apa kata orang, abaikan. Abaikan sudah. Tuhan berkata, waktu orang bilang percuma engkau repoti guru, anakmu lo sudah mati, abaikan. Tuhan pun ngabaikan, buat apa kita tidak ngabaikan? Salahnya sendiri. Wong Tuhan ngabaikan, saudara mikiri, ngerenungi. Rekening dilihat terus, foto pelakor sama suami dilihat terus, siapa yang salah? Vonis dokter kanker, semua bintang dilihat terus. Lah Tuhan suruh ngabaikan, kita mikirin siapa yang salah. Kalau Tuhan ngabaikan fakta dan apa yang dikatakan dunia, kita juga harus ikut. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, lihat kacamata Tuhan. Tuhan bukan lihat mati, lihatnya tidur. Hari ini percayalah, kalau Tuhan bilang, nak, keuanganmu itu cuma tidur sesaat, nanti suatu kali dia pasti bangun, berdiri dan berjalan kembali. Lihat ya, nanti keuanganmu yang tersendat-sendat nanti jalannya normal. Bahkan nanti akan pulangnya sorak-sorai. Sudah jalannya normal, nanti kamu akan lihat, kamu akan dibedakan. Karena sudah menghidupi iman, maka perjalanan keuanganmu di depan nanti lancar, jaya, sukses. Itu karya Tuhan. Kalau saya bisa berkata rumah tangga saya bakal sukses nanti, teletabis ya, kita percaya kalau saya sudah dipulihkan sama Pak Nyoto, nanti berdua bukan hanya sekedar balik pulih teletabis kesaksiannya, tapi kami berdua akan melayani Tuhan bergandengan tangan. Itu sudah tidak peduli dengan urusan kami berdua lagi, tapi saya dan Pak Nyoto targetnya jiwa. Amin. Yuk yang kedua ya, tidak peduli fakta, apalagi jangan takut, lihat kacamatanya Tuhan. Jangan lihat kacamata saudara. Mati, Tuhan bilang bukan mati, tidur. Itu percaya saja. Yang kedua, asal saja ya, agak cepat nanti tidak keburu lagi. Buka Markus 5 ayat 25 sampai 28. Belajar dari wanita pendarahan ya. Ini yang membuat hari itu sebenarnya Tuhan mau perjalanan menyembuhkan anaknya Yairus, tapi tiba-tiba perjalanan ada wanita pendarahan ini yang ditolong duluan ya. Yuk kita lihat. Asal saja ya, asal saja kekuatan Allah ada di pihakku. Kecil semua. Kekuatan hutang kecil, kekuatan pelakor wanita tobat kecil, kekuatan kanker stadium 4 kecil. Jujur ada banyak pertanyaan, ini sekilas info ya. Orang tanya sama saya gini, Bu Eli, kenapa ya kok Tuhan izinkan sakit penyakit ada di dalam hidup kita? Kadang-kadang ada orang yang suka makan sehat ya. Barusan ini ada seorang yang meninggal, dia juga cinta Tuhan. Dia kalau makan juga sangat jaga makan, jaga minum ya. Tapi tiba-tiba divonis kanker juga.
akibatnya sudah meninggal. Saya cuma bilang gini, ya gimana ya, saya juga sempat bertanya sama Tuhan, kok ada ya sakit penyakit ya? Katanya oleh bilur-bilur Yesus kita pasti sembuh. Tapi ternyata kalau direnungkan saudara, kematian itu, sakit penyakit itu salah satu cara kita menuju kematian. Lah kalau kita semua sehat, organ tubuhnya sehat lah, tidak mati-mati saudara. Oh iya juga ya Bu Eli, iya. Jadi tidak usah bingung dengan sakit penyakit. Kalaupun hari ini ya, tapi jangan mencobai Tuhan Allah. Jujur, ada banyak orang kena kanker hari-hari ini karena pikiran. Hati yang gembira itu adalah obat. Makanya banyak orang yang hatinya gembira hari ini itu panjang umur. Kalaupun meninggal, ya saya lihat seseorang yang sudah 92. Saya tanya sama cucunya, kok bisa opa meninggal, kenapa? Ya opa ini panjang umurnya luar biasa. Walaupun makan itu ya, makan itu juga tidak terlalu diatur Bu Eli. Dia suka makan ini, makan babi. Tapi waktu mati itu bukan karena penyakit, tapi matinya memang mati tua. Kenapa? Karena hatinya itu selalu ada Yesus. Opa ini cinta Yesus, opa ini sukacita bawaannya. Makanya waktu 92 tahun dia nggak mati karena penyakit, tapi memang tua. Yaitu apa? Semua fungsinya sudah mulai menurun. Fungsi ginjalnya nggak baik. Ya, itu karena ya proses alami. Makanya kalau fungsi-fungsi tubuh kita sudah mulai melemah di usia yang tua, ya maklum. Saya aja jujur ya saudara, doakan saya ini kadang kalau saya kaki mulai sakit, tangan mulai sakit, saya ini mulai agak panik. Kenapa? Karena saya butuh kekuatan tangan dan kaki itu geraknya cepat ya. Kemarin di Jakarta, hari ini sudah di Bali. Itu sebabnya saya bilang, Tuhan saya butuh. Walaupun saya tahu memang kalau sudah usia kepala 5, lahiriah itu bisa merosot saudara, tidak bisa ditutup mungkin. Mungkin kekuatan saya 20 tahun yang lalu dengan sekarang ya jelas jauh berbeda. Tapi itu bukan hukuman saudara. Karena memang penyakit itu salah satu caranya menuju kematian. Lah kalau sehat semua kan tidak mati-mati lah, namanya manusia kan pasti mati saudara. Itu sebabnya yuk kita baca. Adalah di situ Markus 5 ayat 25 sampai 28. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Lihat ya, bukan waktu yang pendek, 12 tahun. Orang kalau 12 tahun dalam proses, kalau tidak punya iman sama Tuhan, capek saudara. Saya jalani 12 tahun lebih, kalau bukan karena iman percaya saya sama Tuhan, kira-kira saya punya semangat tidak hari ini untuk memberitakan firman? Nggak punya. Kira-kira saya bisa top up saudara dengan kekuatan iman yang saya punya? Nggak bisa. Wong saya aja nggak punya semangat. Tapi ketika 12 tahun pendarahan, lihat capeknya kayak apa wanita ini. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ini ciri orang yang kekuatannya sudah diambang batas. Uang habis, semua yang ada padanya sudah dihabiskan 12 tahun untuk mengandalkan kekuatan tabib saudara. Lihat ya, ini pada posisi yang capek. Hari ini banyak orang capek karena mengandalkan kekuatan tabib, kekuatan deposito, kekuatan mungkin kecantikanmu, kehebatanmu, akal pikiranmu yang otak, pikiran dan sebagainya. Dan selama ini engkau merasa bahwa semua sudah habis, semua yang saya lakukan tidak membuahkan hasil. Lihat ya perempuan ini, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Sudah tidak ada hasil, habis. Semua yang dilakukan dengan kekuatan perempuan pendarahan ini tidak ada faedahnya, malah sebaliknya makin memburuk. Nah, kita sering ketika kita hari ini koreksi diri, semakin kita mengandalkan kekuatan kita dan kekuatan manusia, maka kita akan semakin lemah, keadaan makin buruk, semua habis, semua tidak ada faedahnya. Tapi lihat hari ini tidak ada kata terlambat. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Pagi ini kita semua sudah mendengar berita tentang Yesus dan kekuatannya. Yuk kita mau praktek. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah
jubahnya. Hari ini tidak ada kata lain. Yuk, siapa yang sudah berkata, Bu Eli, saya sudah habis-habisan, hidup saya tidak ada faedahnya, keadaan makin buruk, saya jalani proses sudah bertahun-tahun Bu Eli, tapi hasilnya nol. Yuk, mulai ambil langkah seperti wanita, yaitu belajar untuk mendekati Yesus. Dan waktu kita mendekati Yesus, kita akan praktek iman. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Hari ini yuk, asal saja kekuatan Allah ada di pihakku, maka rumah tanggaku pulih, keuanganku pulih, kesehatanku pulih, masa depanku masa depan yang penuh damai sejahtera. Yuk kita mau ambil langkah ini. Asal saja kekuatan Allah ada di pihakku, maka aku pasti dapat bayar uang sekolah, aku dapat bayar uang pangkat. Mulai dekat. Ketika dekat, lakukan langkah iman. Hari ini kalau kita mau dekat, yaitu kita harus sering-sering melakukan firman. Praktek perkatakan firman. Asal saja, lihat ayat 29. Lagi ya, ada kata 29 keren. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow. Mati seketika, bangun, berdiri, berjalan. Ini 12 tahun penderitaan, yaitu tidak ada faedahnya, keadaan makin buruk, sudah habis-habisan. Tapi kalau kita percaya kekuatan Allah, asal saja kekuatan Allah ada di pihakku, maka seketika sembuh. Pendarahannya berhenti dan dia sembuh dari penyakitnya. Hari ini yuk kita mau lakukan, yuk kita semua punya kuasa iman. Iblis itu makanya gemetar. Kalau iblis lihat anak Tuhan mulai aktifkan iman, dia pasti gemetar. Dia tahu sebentar lagi yang supranatural, kejadian hidup yang dahsyat membalik telapak tangan ini loh. Seketika itu gini loh saudara. Hari ini siapa yang pengen ngalami ini? Lah kalau ini dibalik telapak tangan, Tuhan cuman pek ini. Engkau bergumul 12 tahun, engkau bergumul hampir mati. Orang bilang percuma menyusahkan orang, wong sudah mati, sudah 12 tahun habis-habisan. Tapi kalau sudah waktunya imanmu percaya saja, asal saja. Seketika, sekejap, sekonyong-konyong. Amin. Apa 3 hal? Abaikan lamanya penderitaan, abaikan rasa capek dan putus asa, abaikan keadaan yang makin buruk. Itu langkahnya. Yuk abaikan. Capek, putus asa, buang. Abaikan lamanya penderitaan, tidak peduli. Kalau kita hari ini mau dekat dan kita declare asal saja, percayalah semua keadaan buruk, penderitaanmu, capek, putus asa, seketika sembuh, berhenti pendarahannya. Lakukan itu. Amin. Catat ya semua saudara, nanti kalau saudara lupa bisa diulang di YouTube. Ini penting saudara. Hari-hari ini saya terlalu percaya ada banyak orang yang kesaksian supranatural segera terjadi. Saya selalu bayangkan kalau Tuhan rumah tangga saya. Yuk yang terakhir. Yang terakhir sepakat saja. Buka Lukas 5 ayat 4-6. Setelah itu kita selesai. Lukas 5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara ya, ini waktu murid-murid Simon Petrus nangkep ikan, nggak nangkep semalam-malaman. Lihat ya. Ia berkata kepada Simon, nah waktu keadaan kita rasanya sudah semalam-malaman, tidak lihat perubahan, bertahun-tahun tidak lihat perubahan, tapi Tuhan datang pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah
jalamu untuk menangkap ikan. Rasanya tidak mungkin ya. Ini ahli loh, nelayan. Pasti ngotot kadang-kadang, Tuhan, aku ini jadi nelayan sudah lama. Aku punya pengalaman hidup, pengalaman orang-orang juga. Mungkin saudara bicara gini, pengalaman si A, si B loh Tuhan. Rasanya sulit loh Tuhan, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi apa yang dilakukan Simon Petrus? Lihat ya, ayat 5 ini yang keren. Hari ini kita juga perlu menjawab. Kalau hikmat kita sudah tidak masuk akal, engkau sudah tidak punya cara, rasanya sudah habis akal, engkau perlu menjawab seperti Simon. Yuk kita lihat ayat 5. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Mungkin hari ini apa yang kau lakukan rasanya sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Sekali lagi, jangan pernah berhenti beriman. Jangan pakai akalmu terus, tapi mulai sepakat saja. Lihat apa yang dikatakan Simon Petrus. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hari ini kalau Tuhan bilang, nak ampuni. Tuhan sudah 12 tahun ngampuni. Nak sukacita, Tuhan sukacita ya apa? Hutang. Itu depan debt collector. Sukacita bukan karena masalah, sukacita karena engkau sepakat saja dengan apa yang aku akan lakukan. Lihat ya, apa yang dikatakan 6. Dan setelah mereka melakukannya, ada kata-kata melakukan, dengar, lakukan. Hari ini kalau dengar firman, lakukan. Dan setelah, jadi kejadiannya setelah dengar, Simon bilang, tebarkan jala. Tuhan ngomong, Simon dengar. Tapi kalau Simon tidak lakukan, tidak akan terjadi mujizat. Kalau dia ngeyel, tidak akan terjadi mujizat. Tapi lihat kata-kata ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, murid-murid, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak-koyak. Wow. Hari ini yuk, mungkin tidak bisa nangkep apa-apa. Saudara sudah merasa pekerjaan usahamu sia-sia selama ini, tidak nangkep apa-apa. Ini waktunya kita hari ini sepakat saja. Apa 3 hal yang akan kita lakukan? Tidak melihat fakta, dengar perintah Tuhan dan lakukan perintahnya. Hari ini tidak masuk akal, usahamu terlihat sia-sia, senyatanya kau tidak menangkap apa-apa. Selama ini Tuhan, aku sudah ngampuni kok tambah parah. Aku sudah berdoa, usahaku tambah sepi. Jangan pernah berhenti beriman. Jangan lihat fakta, tetap dengar. Yang paling penting dengar perintah Tuhan. Kalau hari ini kau dapat rema firman, engkau dengar dan kau lakukan. Tuhan suruh minta maaf sama mertua saya, lakukan. Minta maaf sama suami, lakukan, tidak apa-apa. Lihat ya, yang Tuhan lakukan hanya dalam sekejap juga seketika. Orang yang tadinya sudah tidak lihat jalannya apa-apa, jadi penuh dengan sejumlah besar ikan sampai koyak. Itu unlimited. Jumlahnya sudah begitu banyak sampai jala yang disediakan, yang tadinya tidak ada apa-apa, sampai berlimpah-limpah. Itu artinya kalau sudah tidak punya apa-apa, berarti seketika, sebentar lagi, yang kelimpahan ini sedang perjalanan dan akan kita nikmati. Jangan lihat fakta, dengar terus perintah Tuhan, lakukan firman. 3 hal ini, saya sudah selesai, waktunya sudah habis ya. Hari ini yuk kita mau belajar percaya saja, asal saja, sepakat saja. Belajar dari Yairus, yaitu percaya saja seketika yang mati, hari itu bangun, berdiri dan berjalan. Belajar dari wanita pendarahan, asal saja kekuatan Allah ada di pihakku, maka yang tadinya pendarahan 12 tahun, yang tadinya sudah habis-habisan, maka berhentilah pendarahannya dan sembuh. Belajar dari sepakat saja dari Simon Petrus yang tadinya tidak menangkap apa-apa, jadi kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami sudah dengar dan kami akan praktik
praktek. Kami akan melihat banyak orang mengalami spektakuler. Mujizat itu terjadi. Bagaimana waktu cara Tuhan akan membalik semua keadaan seketika jika sudah waktunya Tuhan. Kami akan melihat perubahan-perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau bangga bukan dengan hasil, tapi Engkau bangga dengan iman kami. Ketika kami tidak lagi panik. Terpuji namamu, apapun pergumulan kami sudah serahkan di dalam tanganmu. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya.